kabar saudaraku sekalian? Daku mendoakan kamu selamat sejahtera. Assalamualaikum. Dari hati yang ikhlas kami mengharapkan agar sekalian insan telah mendapat hidayah. Kita semua bersaudara, harus saling menyayangi. Jangan ada yang tak seimbang, berbelah bagi dan membenci. Bersatu teguh, bercerai robohlah kita. Assalamualaikum. Dari hati yang ikhlas kami mengharapkan agar sekalian insan telah mendapat hidayah. Assalamualaikum. Daku hanya mengingatkan pada yang lupa, juga mengingatkan pada diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat pada nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingatan hati kita pada kalian dulu yang mulia. Ada beberapa orang dari Jawa Timur, ada beberapa orang dari Pekanbaru, ada beberapa orang dari Sumatera Barat, ada dari Medan, ada dari Jogja. Kenapa bisa begini? Bahwa 5 janji tarikat yang mengatakan, yang pertama, tidak dikalankan bahtera hidupmu, tidak dipikirkan rezekimu, dihormati sesama makhluk, diberikan ilmu laduni, ilmu kasar, kemudian diingatkan ketika mati. Inilah 5 janji tarikat. Ternyata kalau kita perhatikan, dari 5 janji tarikat itu 3 tentang dunia. Tidak diharapkan bahtera hidup, rumah tangganya bagus gitu. Rumah tangganya bagus, itu kan nggak karam bahtera hidup. Masalahnya kalau bahteranya kebesaran, isinya sedikit sayang. Cuman kalau ditambah dimarahi Umi kita. Saya tadi duduk di situ, udah marah Umi, awas kau ya kalau kawin lagi gitu. Ini kan urusan dunia. Kalau urusan akhirat dia nggak peduli apakah kita dihormati atau tidak, bila kita mengenalnya. Kamu adalah hambaku, mari ke dalam pelukanku, kira-kira itu Tuhan bilang. Ini urusan dunia ya. Tetapi ternyata ajaran Tuhan, janji tarikat itu adalah tentang urusan dunia. Apa artinya di sini? Kita harus melakukan perubahan-perubahan secara duniawi pula. Kita harus merubah cara berpikir kita secara duniawi pula. Istilahnya jikir-jikir aja, kemudian tiba-tiba kita dikasihkan uang dari langit, kita dikasihkan kebahagiaan rumah tangga. Dengan begitu saja harus ada sesuatu yang kita lakukan. Kemarin saya ke Jawa Timur, saya melihat sebuah masyarakat tarikat di Jawa Timur yang mereka itu sangat akrab. Persatuannya terasa sekali, sangat terasa. Sehingga di Jawa Timur ini ada disebut istilah Jatim United, Persatuan Jawa Timur, dan 5 atau 6 PKS. Persahabatannya sangat terasa, itu yang kelihatan sekarang. Dan persahabatan akan menciptakan persatuan, persatuan akan menciptakan pertumbuhan. Pertumbuhan perekonomian, pertumbuhan wawasan berpikir, dan pertumbuhan kebaikan-kebaikan, sehingga bisa menuju
sesuai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi umat yang terbaik. Dan saya tidak terima, sekali lagi tidak terima, tidak masuk akal bila umat-umat tarikat Naqsabandi ini tidak menjadi umat yang terbaik. Nggak terima gitu. Cuman secara dunia ini kita harus berpikir bagaimana ini bisa terjadi. Bahwa yang memenangkan perang-perang oleh Rasulullah itu adalah Tuhan yang memenangkannya. Tetapi yang mengasah panahnya itu kan Rasulullah, mengasah panahnya, mengasah pedangnya, membuat strategi dengan sahabat. Jadi yang terjadi sampai hari ini dari beberapa PKS itu terjadi persahabatan yang luar biasa di Jawa Timur. Persahabatan ini kelak akan membuat suasana produktif dan kreatif. Pada saat itu seharusnya janji-janji tarekat itu benar-benar kita bisa buktikan. Dan saya rasa sebenarnya sekarang sudah terbuktikan, tapi belum merata. Sudah begitu banyak orang yang terjadi perbaikan kehidupan dunia akhiratnya, saya yakin benar, tapi nggak merata. Jadi ini mau kita bagi. Akhirnya saya minta tolong pada sahabat-sahabat yang ada beberapa orang, baik yang di Pekanbaru maupun di Medan. Kalian pergi, kalian ke Jawa Timur sana, saya bilang. Belajar kita di situ, berguru kita di situ. Saya bilang gitu. Pergi 15 orang, ada tim studi banding di sana. Walaupun saya waktu membilangnya, pergi kalian ke sana, belajar kita di situ, berguru kita di situ, nggak enak juga bilangnya. Masa Medan berguru sama Jawa Timur, nggak enak bilangnya. Cuman saya pikir-pikir kan ada kata hadis ya. Belajarlah kamu sampai ke negeri Cina sekalipun kan gitu kan. Jadi orang Jawa Timur ini kan nggak orang Cina ya, nggak apa-apa lah gitu. Baik, mereka di sana 2 minggu. Sesudah 2 minggu memang dilihat oleh tim studi banding ini. Jadi agak beda tim studi banding yang dari surau yang saya minta tolong ini kebanding yang tim studi banding DPR, agak beda. Kalau DPR pulang studi banding dimarahi orang ya kan, yang ini enggak. Mereka memang menemukan ada hal-hal baru yang bisa kita lakukan, yang bisa kita buat untuk menciptakan persahabatan dan saling berbagi. Dan kemudian terjadi kebaikan-kebaikan di dalam berbagai lini sektor kehidupan kita. Dan tim studi banding ini kan dari Pekanbaru, dari Sumatera Barat, dari Sumatera Utara semua nih. Yang 15 orang, bahkan jumlahnya jadi lebih. Waktu mereka pergi ke Jawa Timur, suasana persahabatan dari Jawa Timur ini menular kepada tim studi banding ini. Akhirnya merumuskan dan menyusun. Akhirnya tim studi banding mengambil kesimpulan, kalau Jawa Timur bisa membuat Jawa Timur United, kita akan membuat Sumatera Utara dan Aceh United. Disebut dengan sunat, tidak ditambah rasul. Karena insya Allah kita semua, kalau kita sunat lagi nanti habis. Jadi kita gunakan persatuan Sumatera Utara dan Aceh ini itu adalah alat untuk mencapai apa? Yang pertama untuk belajar bagaimana, karena sebuah persatuan hanya bisa terjadi oleh akhlak. Untuk belajar bagaimana sebuah akhlak membuat sebuah persatuan. Yang kedua, persatuan United ini adalah juga alat untuk belajar dan sarana kita untuk mengangkat kehidupan kita bersama, untuk mencapai apa janji-janji tarekat itu. Pada saat kita bersahabat kita bisa saling tolong. Yang ketiga, kita bisa memperoleh apa yang dimaksudkan oleh hadis Rasulullah, kalau saya nggak salah, hadis Nabi. Kelompok Muslim itu pada saat satu kawannya sakit, dia seperti sebuah tubuh. Jarinya sakit, seluruh tubuhnya sakit. Dan yang terakhir, apa gunanya sunat ini? Alat kita untuk berbakti kita kepada guru. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Assalamualaikum.